Kini aku sadar, waktunya berdamai dengan perasaan. Setulus apapun aku mencinta, sekuat apapun aku berusaha, aku tak dapat memeluk hatinya. Mungkin perhatian aku yang kurang, ketulusanku yang tak meyakinkan, atau aku telah mendapatkan hati pada orang yang salah. Rumah makan Taman Selera Cikamurang menjadi titik awal langkah kaki ini berpijak. Setahun lebih masa pandemi menyelimuti negeri, ada rasa khawatir bus tujuan Jawa masih belum beroperasi. Tapi kekhawatiran saya tak terbukti. Nyatanya bus sudah beroperasi sekitar 3 bulan pasca awal-awal merebaknya pandemi. Lima dan Pak Adi. Ya coy, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di rumah makan Taman Selera, tepatnya di musolanya. Jadi rumah makan Taman Selera itu adalah haltenya bus-bus jurusan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi buat teman-teman yang mau backpacking ke Jawa Tengah ataupun Jawa Timur, baik ke gunung ataupun tempat wisata, jadi bisa naik dari sini. Dari rumah makan Taman Selera, full Cikamurang. Sebelum corona tarifnya Rp80.000, sekarang naik jadi Rp100.000. Oke. Saf kedua bangku bagian belakang menjadi spot saya menikmati perjalanan malam menuju Terminal Mendolo, yang katanya terminalnya para pendaki gunung-gunung area Wonosobo dan sekitarnya. Efek pandemi membuat kursi bus hanya terisi setengahnya, sampai saya merasa seperti menjadi Iron Man. Bukan, tapi seperti berada di bus VIP, di mana kedua kaki bisa bebas berselonjor. Tiga kali sudah saya menginjakan kaki usai turun dari bus di terminal ini. Teringat setahun yang lalu ketika tas berisi powerbank, KTP, SIM, kartu ATM, dan kartu identitas lainnya tertinggal di angkutan elf. Dan alhamdulillah berkat bantuan ibu bapak pemilik warung, sopir-sopir elf, porter gunung perahu, dan orang-orang terminal lainnya, tas beserta isinya dapat diketemukan. Ternyata bapak supir elf tempat tas saya tertinggal berinisiatif mengirimkan tas saya sesuai alamat di KTP. Memang benar, sejak pertama kali menginjakan kaki di bumi Wonosobo, keramah tamahan dan kebaikan budi warga setempat sudah sangat jelas terlihat. Entah jadinya jika tas saya tertinggal di tempat dan orang yang salah. Paginya saya dijemput oleh Kang Iskandar menuju base camp Gajah Mungkur. Kang Iskandar ini adalah salah satu personil base camp dan juga termasuk salah satu pasukan ojek Sumbing. Ada rasa yang sempat lewat, namun tak sampai singgah. Kita yang sekuat hati menahan, namun tetap saja yang di sana tak cukup kuat bertahan. Kabut cukup tebal menyapa saya saat tiba di base camp Gajah Mungkur. Tak terlalu lama singgah untuk kemudian pergi mencari pelabuhan selanjutnya, meninggalkan yang lama setelah mengetahui ada yang baru. Jalur Sumbing via Gajah Mungkur masih tergolong baru karena lahir di tengah-tengah pandemi, tepatnya 3 bulan pasca awal-awal pandemi merebak. Belum banyak pendaki yang menjejakkan kaki di jalur ini, padahal di jalur ini kaya akan mata air di setiap camp area. Dan menurut orang-orang yang pernah mendaki, di setiap jalur, khususnya setelah pos 2, menyajikan kecantikan bentang sabana yang luar biasa. Bahkan ada yang menyebutnya setara sabana sembalun Gunung Renjani. Lalu saya berkesempatan mewawancari Kang Hasim selaku ketua base camp terkait dengan jalur pendakian. Kalau perjalanan di atas pos 2 itu, walaupun itu di wilayah savana, cuman untuk air sendiri kan di situ sangat-sangat ideal. Maksudnya kan di trek juga ada air, bahkan sampai 2 kali perjalanan dari pos 2 sampai puncak itu kan menemui mata air. Berarti kemarin benar-benar full panas ya? Panas full seharian. Cuman kan namanya panasnya di musim hujan itu kan panasnya sangat menyengat sekali. Beda kalau di musim kemarau kan masih ada angin-angin sepoi-nya gimana. Jadi nggak terlalu menguras. Mudah-mudahan untuk hari ini sih istilahnya Aman ya? cerah ya, sepanas hari kemarin ya Mas.
Emang kalau musim hujan cuman cuacanya nggak terlalu dingin kali ya Mas ya? Ya kalau musim hujan itu cuacanya nggak terlalu dingin kayak musim kemarau lah. Ya dingin sih namanya. Dingin, Mas. cuman nggak sedingin musim kemarau. Kelebihannya itu sih Mas kalau musim hujan ya. Kekurangannya di jalan ya kita potensi kehujanannya gede gitu ya. Potensinya. Ya yang penting disiasati aja lah istilahnya. Kalau dari teman-teman mendaki kan udah tahu sekarang musim hujan kan ya harus safety-nya harus full. Iya betul gitu kan. banget. Terutama untuk jas hujan lah. Jangan kayak kemarin istilahnya orangnya naik malah jas hujannya ketinggal di jok motor kan lucu sekali. Iya. Iyalah. Saya tanyain sampai bawah, "Loh Mas kok nggak pakai jas hujan?" Jas hujannya Jadi ketinggal di jok kanan itu, motor. Pak. Waduh, kok bisa kayak gitu. Nah, itu pos terakhir tuh untuk camp di pos berapa Mas? Nah, untuk camp terakhir itu di atas pos 3 Mas. Itu istilahnya itu camp favorit bagi teman-teman pendaki yang masuk sini. Di atas Karena- pos 3 ya? Ya di atas pos 3 karena yang pertama untuk jalur summit itu tercepat Mas. Di situ pun mata airnya juga deket, paling nggak sampai 5 menit di Jalan bawah kaki. camp area ya. Di bawah camp area. Itu airnya juga banyak Mas, istilahnya walaupun mata pendaki banyak pun nggak mungkin kekurangan gitu. Nah di pos 3 ini kan nggak boleh dirikin tenda ya Mas? Ya Di pos 3 Gajah Mungkur. di pos 3 Kenapa tuh Mas alasannya? Yang pertama faktor alam. Faktor alam itu maksudnya gini. Karena di situ kan sabana sangat luas. Nah, otomatis badai itu cenderung sangat gampang datang di situ. Tinggi ya? Nah, tinggi lah istilahnya. Pernah kita coba dulu dari pengelola itu ya Padahal kalau dari segi view bagus ya Mas ya ke situ. kalau segi view itu bagus. Cuman ya istilahnya segala sesuatu kan ada efek negatif sama positif. Iya, betul, Nah, betul. jadi positifnya berapa persen, Negatifnya negatifnya sangat. berapa persen. Nah, ya. Jadi untuk keselamatan teman-teman mendingan jangan Dilarang atau tidak direkomendasikan? memang sangat-sangat dilarang. Oh, Bahkan dilarang, kalau ya. kalau ketahuan istilahnya ada yang camp di pos 3, walaupun Sanksinya itu apa, Mas? malam hari itu langsung kita tarik turunnya. Oh, langsung kita pulangkan. Soalnya Ya, dilarang sama tidak direkomendasikan kan beda Beda, ya Mas. iya, Kalau beda. dilarang ya emang benar-benar dilarang ya Mas. Nah. Kalau tidak direkomendasikan kan ya sebenarnya boleh, cuman ya tidak kalau bisa jangan recommended. gitu kan. Nah, Iya. kalau itu memang Seperti larangan, Mas. itu. Terus kan ada ini ya, ada tali-tali rapia tuh di jalur-jalurnya itu tuh. Nah. Itu buat apa tuh Mas? Itu fungsinya gini Mas. Untuk tali herbal itu kadang-kadang kan kita sebelum keberangkatan itu kan tetap kita kasih briefing. Cuma namanya stamina sudah terkuras kan kadang-kadang agak lupa atau gimana kan. Nah, jadi di situ apa namanya? Istilahnya mengingatkan sama kita, oh kita memang kalau untuk khusus di wilayah pos 3 itu memang benar-benar dilarang keluar dari jalur. Keluar dari Apalagi jalur. di situ Mungkin- sampai mendirikan tenda, mengecamp Iya, segala iya, satu iya, memang sangat-sangat dilarang. Kalau sekedar buat foto keluar jalur dikit gimana Mas? Nggak boleh tuh. Nggak boleh juga. boleh. Iya, iya. Jadi istilahnya kita memang sudah kasih pembatas di Iya, situ iya. memang batasnya di situ. Itu pun untuk jalur kita kasih lebar lah, sekitar 2 meter masa masih kurang kan. Itu sangat luas Mas. Kalau untuk mau dari tempat atau Adek. gimana gitu. Kalau untuk larangan-larangan atau mitos-mitos lokal di sini ada nggak Mas di Gunung Sumbing via Gajah Mungkur? Banyak Mas. Salah satu, salah duanya apa Mas? Salah satunya itu yaitu kenapa istilahnya di pos 3 itu dilarang keluar dari jalur itu kan ya memang di situ sangat kita sakralkan Mas. Iya. Sebenarnya dulu aja nggak boleh istilahnya untuk dibuat jalur gitu. Cuman ya istilahnya kita negosiasi sama juru kunjungnya lah. Akhirnya tetap diperbolehkan, cuman ada syarat dan ketentuan. Iya. Nah, syarat dan ketentuan yaitu tadi istilahnya dilarang berlama-lama di pos 3 itu, apalagi sampai istilahnya mendirikan camp di situ, itu sangat-sangat dilarang. Ya demi semua itu tujuannya untuk faktor keselamatan lah Mas. Iya. Kalau di jalur lain misalkan di Bongso kan nggak boleh bilang kata dingin ya Mas ya. Di sini Sama, berlaku Mas. nggak Mas? Sama Mas. Berlaku ya. Untuk bahasa itu menyeluruh seluruh Sumbing. Oh, seluruh Sumbing ya. Dengan masuk jalur manapun istilahnya kalau bahasa-bahasa dilarang mengucap kata dingin atau capek, Iya. apalagi memegang lutut dalam perjalanan itu
semua itu kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di sini. Nah, semua seluruh Sumbing. Cuman kalau di tempat kita kan jenengan masuk di pos 3 aja kan istilahnya meludah aja kan nggak boleh. Iya. Nah, meludah berkata-kata kotor, bersiul itu kan memang nggak boleh. Ya coy, posisi saya sekarang ada di base camp Gajah Mungkur, tepatnya di Desa Lamuk, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Benar ya Mas ya? Iya, Sumbing Mas. Oke. Jadi Gunung Sumbing via Gajah Mungkur ini atau base camp Lamuk ya, base camp Lamuk berada di ketinggian 1140 meter. Nah, tapi bisa disiasati nih kalau misalkan teman-teman pengen lebih cepat naiknya ke atas, bisa disiasati pakai jasa ojek lumayan dari sini ke sebelum pos 1 ya Mas ya. Namanya apa? Batas vegetasi Mas. Batas vegetasi ketinggian sekitar 700. 600 sampai 700 ya, naik sekitar 500-an lebih lah, lumayan lah memotong atau memangkas waktu sekitar berapa kalau jalan kaki Mas? 2 jam setengah sampai 3 jam. 2 jam setengah sampai 3 jam ya. Kalau naik ojek Sekitar 15 menit. kalau naik ojek bisa sekitar 15 menit, lumayan menghemat waktu, menghemat tenaga dan juga mengurangi duit ya dikit lah, nggak sebanding sama tenaganya. Kami wajar ya. Rencananya setelah turun dari Sumbing lanjut ke Sindoro kalau kuat. Kalau nggak kuat gimana Mas? Kuat Mas, saya doakan kuat. Pokoknya semangat harus kuat. Kalau nggak kuat minum jamu kuat Mas. Itu orang dewasa urusannya. Kalau tetap nggak kuat gimana Mas? Kalau tuh nggak kuat ya istirahat dulu. Nambah lagi jamu kuatnya. Kalau kuat tapi nggak jadi gimana Mas? Oh, tuh nggak kuat. Iya lain hari. Oh, lain hari. Iya lain hari. Jangan dipaksa Atau Mas. Jangan dipaksa. atau budgetnya berarti nggak cukup Mas. Nanti saya pinjemin. boleh. Tanpa bunga ya Mas, tanpa DP. Tanpa pengajuan. Oke, siap. Oke, sampai ketemu di terakhir pendakian. Salam backpacker gokil. Ada 6 orang yang turut bergabung dalam pendakian kali ini, dan hampir masing-masing dari kami baru pertama kali berkenalan di base camp ini. Salah satunya Mas Ozi asal Purwokerto, yang sebelumnya sudah menjalin kontak chat WhatsApp dijembatani oleh Bayu, kawan yang saya kenal saat mendaki Gunung Slamet. Nah, yang ini Bayu. Lalu ada Adi yang pakai baju putih dari Bumi Ayu, Sofyan yang pakai baju hitam dari Banyumas, Rizky yang rambut gondrong dari Jakarta, serta Ambar yang pakai kerudung dari Semarang. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 siang ketika kami akan memulai trekking pendakian. Angkutan ojek menjadi pilihan alternatif kami menuju Gapura Rahayu, batas vegetasi perkebunan warga dan hutan. Lumayan menghemat waktu sekitar 2 jam yang ditempuh dengan jalan kaki. Bukan semata-mata karena kami lemah, tetapi lebih ke berhemat energi. Karena selesai turun dari Sumbing, rencananya saya akan melanjutkan mendaki Gunung Sindoro. Juga secara tidak langsung, dengan memakai jasa ojek, kita telah membantu menggerakkan roda perekonomian warga sekitar. Ya coy, sekarang saya udah sampai pemberhentian terakhir ojek Sumbing via Gajah Mungkur. Di belakang saya Gunung Sindoro, tertutup kabut ya, Gunung Sindoro. Tadi saya ngojek duluan, teman-teman masih di belakang. Kadang saya nunggu teman-teman. Untuk view dari base camp ke Gapura Rahayu ini atau pos pemberhentian ojek terakhir, karakteristik treknya didominasi oleh perkebunan warga, bener-bener hampir full perkebunan warga, sekitar 98%. Ngarang-ngarangnya seperti itu. Break sejenak, menunggu teman-teman dulu di sini sebelum kita melanjutkan lagi ke pos-pos berikutnya. Salam backpacker gokil. Jawab ya. Malah ditinggal. Ya, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan pendakian, marilah kita berdoa mengurus agama dan masing-masing. Bagi yang Islam, baca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai.
Amin. Amin. Ya Pekar. Gokil. Selamat datang para pendaki, semoga pendakiannya lancar, tidak ditinggal kawan rombongan, apalagi ditinggal dia saat lagi sayang-sayangnya. Mungkin seperti itulah sambutan Gapura Rahayu kepada kami, seandainya bisa berbicara. Gokil coy, belum apa-apa treknya udah naik. Gokil, parah. Gas! Mari. Jalur yang langsung menjulang terjal mengawali langkah kaki berpijak. Mesin tubuh yang masih belum panas membuat energi perlahan terkuras. Ngap. Tapi inget Bu, nggak boleh bilang ini, nggak boleh bilang itu, nggak boleh bilang ini ya Bu ya. Pokoknya ini gitu. Ngap boleh dong. Ya ngap, kayaknya boleh deh. Nah, semangat Bu. Ayo Mas. Ayo gas. Seperti biasa, tadi pas awal-awal naik kan langsung disuguhin trek menanjak tuh. Biasa kalau mesinnya belum panas, mesinnya belum keluar keringat, itu akan tit. Kita nggak boleh bilang ya, karena itu kearifan lokal mitos yang ada di Gunung Sumbing. Jadi kalau belum panas itu masih tit ya, mitos. Tapi kalau udah keluar keringat, mesinnya udah panas, nah titnya itu hilang deh. Pasti itu insya Allah. Kalau nggak hilang, nggak kuat, gimana bro? Capek istirahat bang. Nggak boleh bro. Kalau nggak kuat, gimana? Enggak Bu, kalau nggak kuat minum jamu kuat. Iya. Gas. Mat. Seusai disambut dengan jalur yang menjulang terjal, perlahan jalur mulai bersahabat. Sudah jarang ditemukan tanjakan-tanjakan terjal. Kini jalur cenderung landai. Di depannya ibu-ibu, kita dijadikan alasan mereka. Anggap aja hadiah Bu, hadiah alibi. Sabar, puyeng kok. Pusing malah. Pusing ya, oke, kalem aja. Santai. Kayak jadi dalam suatu pendakian itu jangan dipaksakan. Kalau sedikit pusing istirahat bentar. Biasanya kalau udah istirahat 1, 2, 5 menit, 10 menit paling lama, insya Allah pusingnya agak berkurang. Yang penting ketika ada teman-teman yang tit, itu mitos sama pusing, kita jangan meninggalkannya sendiri. Seperti itu. Oke, gokil. Siap Mas. Gokil. Pusing katanya pusing. Mas, pos 1 masih jauh nggak? Masih. Terus yang blok-blok itu tuh maksudnya gimana sih, yang ada A, B, C, D gitu? Biar buat ngasih tahu orang, biar tanda misalnya baru A berarti masih ada B sama C, habis itu baru pos 1. Jadinya orang tahu misalnya lewat sini kok belum melewatin blok C, blok D, berarti mereka belum sampai pos 1. Misalnya Oh kayak gitu. Jadi misalkan sebelum pos 1 ada bloknya A sampai berapa gitu, Iya. pos 2 D sampai berapa gitu ya, Iya. misalkan. lanjut terus. Tapi di sini nggak ada huruf I, blok I nggak ada. Oh gitu. Kenapa tuh? Adat istiadat Mas. Oh gitu, kearifan lokal sini ya. Kearifan lokal. Oke. Iki aku ingon sapi iki lho, abote 100 punjul. Cok. Dulu pos satunya ke sini, lewat sini. Sekarang kan jalur barunya lewat sana. Kalau lewat sini selalu nanjak, lewatin kebun warga itu ladang.
nyampe atas ngelewatin bendera baru pos 1. Lebih berat ya Mas ya. Turun, naik lagi. Naiknya langsung tanjak. Ini berapa bulan nih dibikin jalur baru? Berapa bulan setelah pembukaan jalur? Udah lama Mas, ini baru Ini kan baru 7 bulanan. kemarin. Nah ini pakai jalur ini kan pos 1. Ya. Terus dibikin jalur baru nih menuju. Baru lewat situ. Setelah berapa bulan? Tahu nggak? Kemarin Desember. Oh belum lama ya. Iya, iya. Setelah hasil perundingan antara Basecamp sama Perhutani, sini mau dibikin ladang warga. Jadinya membuat penanaman kita bikin sebelah sana, bikin jalur baru. Oh, oke mantap. Yuh, gokil. Masuk. Fix kayak gue. Ya ora lah. Nah, mana kan semangat nyong bahagia loh. Seperti yang dijelaskan Mas Ozi dan Kang Hasim saat di base camp, lokasi pos 1 dulu dan sekarang berbeda, sehingga jalurnya juga berbeda. Jalur yang kami lalui saat ini adalah jalur baru. Untuk jalur lama, di persimpangan tadi arahnya belok kiri turun ke arah perkebunan warga. Kemudian trek naik menjulang melewati tanjakan onta. Kenapa dinamakan tanjakan onta? Karena setiap pendaki yang melewati tanjakan onta, kecepatan langkahnya akan seperti onta, lambat perlahan. Namun untuk jalur baru, trek relatif lebih bersahabat dibandingkan dengan jalur lama. Ini pecut-pecut tanah. Break. Break. Kenikmatan mendaki gunung yang mungkin tidak kita sadari adalah bertemu dengan rombongan pendaki lain. Meskipun tak saling kenal sebelumnya, namun tetap bertutur sapa, bercengkrama, sehingga terjalin ikatan silaturahmi dengan orang-orang baru, teman-teman baru. Perasaan yang sama seperti capek, lelah, pusing di tengah-tengah rimba membuat masing-masing dari kita melepaskan egoisme diri, sehingga memudahkan sisi emosional berada pada satu frekuensi. Semakin mendekati pos 1, jalur kian melandai. Langit yang sedikit mendung mengurangi rasa dahaga kami. Bisa dibayangkan jika langit sedang cerah. Bisa dipastikan energi akan lebih terkuras, apalagi setelah melewati pos 1 nanti. Pos 1. Yo coy, sekarang udah sampai pos 1 namanya. Namanya apa Mas? Pos 1 Sengaran. Pos 1 Sengaran. Di sini kan ada beberapa mitos ya. Di jalur pendakian Gunung Sumbing, semua jalur, yaitu nggak boleh bilang ini sama itu ya. Tapi tahu nggak sih sebenarnya itu tuh nggak ada gitu. Tahu nggak Mas? Kelompok. Ada nggak itu? Ada. Tapi kalau menurut Einstein ya, Albert Einstein, itu nggak ada Mas. Yang ada itu bukan itu, tapi ketiadaan panas. Ketiadaan panaslah yang menyebabkan adanya itu. Itu Mas. Sebagaimana gelap itu nggak ada Mas. Gelap itu nggak ada. Yang ada itu ketiadaan cahaya. Jadi kalau dalam ilmu fisika kan kita nggak pernah mempelajarin gelap kan ya. Yang kita pelajarin yaitu cahayanya. Hujan nih bentar lagi lah, jangan sampai lah. Ya Allah, mudah-mudahan gak hujan. Nanti aja pas sudah di camp hujannya. Amin. Gak nyampe-nyampe.